Hello, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara masuk ke BIOS pada Dell 6320 Detachable. Untuk melakukannya, Anda perlu mematikan perangkat Anda terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk melakukannya, tetapi cara termudah adalah dengan menekan dan menahan tombol power. Kemudian ketika layar ini muncul, cukup geser ke bawah, lalu tunggu sebentar. Setelah layar mati, Anda perlu menunggu sekitar 10 detik untuk memastikan perangkat Anda benar-benar mati. Dan setelah itu, Anda bisa langsung membuka BIOS. Namun untuk melakukannya tidak semudah yang terlihat karena Anda harus menekan tombol power terlebih dahulu. Kemudian ketika logo Dell muncul, segera setelah logo itu muncul, Anda harus mulai menekan tombol volume atas. Dan, Anda harus melakukannya segera setelah melihat logo Dell, karena, ketika ada proses loading, di sini, lingkaran loading, maka itu sudah terlambat, dan perangkat akan langsung masuk ke Windows. Dan Anda tidak ingin masuk ke Windows. Anda ingin masuk ke BIOS. Jadi biar saya tunjukkan caranya. Pertama, tekan tombol power. Lalu, segera setelah logo Dell muncul, tekan tombol volume atas. Jika muncul tulisan Preparing One Time Boot Menu, berarti sudah benar dan Anda bisa melepaskan tombol volume atas. Dan seperti yang Anda lihat, saya sudah berhasil masuk ke pengaturan One Time Boot dan di sini adalah perangkat boot UEFI saya. Jadi, saya seharusnya bisa memilih perangkat boot di sini atau sebagai alternatif, Anda juga bisa masuk ke pengaturan BIOS. Saya akan coba. Oke, itu lebih terlihat jelas. Anda bisa masuk ke pengaturan BIOS, menjalankan diagnostik, melakukan pembaruan BIOS, menggunakan support assist, melakukan pembaruan flash BIOS, atau melakukan konfigurasi perangkat. Semua opsi ini tersedia untuk Anda. Jadi di sini Anda bisa masuk ke berbagai pilihan. Jadi jika Anda ingin menjalankan diagnostik dan masuk ke sana, tapi kemungkinan besar Anda akan masuk ke pengaturan BIOS, jadi klik itu. Dan ketika Anda mengklik itu, Anda tidak bisa kembali. Jadi untuk kembali ke menu boot, Anda harus keluar dulu. Lalu, perangkat Anda akan menyala, dan Anda harus masuk ke pengaturan lagi. Jadi sekarang saya sudah masuk ke BIOS, dan di sini ada berbagai pengaturan yang bisa saya atur. Jadi, Anda mengaturnya di sini, dan setelah itu, Anda bisa memuat pengaturan default jika Anda mengubah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diubah, atau Anda bisa menerapkan perubahan jika memang ingin menerapkannya. Lalu Anda bisa klik exit untuk keluar dari pengaturan BIOS, dan itu akan menyalakan perangkat Anda, atau mematikan perangkat Anda. Setelah itu, Anda bisa langsung menyalakannya dan boot ke Windows seperti biasa. Jika Anda perlu membuka keyboard saat melakukan pengaturan BIOS, Anda bisa klik pada ikon keyboard di atas sini. Anda bisa klik pada tata letak untuk menempatkannya di atas atau di bawah, dan Anda bisa langsung menggunakannya, atau klik X untuk menutupnya. Dan saat melakukan diagnostik, saya memilih pengaturan BIOS, tapi sebenarnya ada opsi untuk menjalankan diagnostik. Saat menjalankan diagnostik, fungsi sentuh tidak akan berfungsi. Jadi untuk keluar dari diagnostik, Anda perlu menghubungkan keyboard dan menekan tombol escape untuk menutup diagnostik. Atau Anda juga bisa menunggu sampai diagnostik selesai, lalu Anda akan bisa menggunakan fungsi sentuh lagi. Dan saya akan keluar sekarang. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.